Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Diva Angelina, saya dari kelas 12 MIPA 4 SMA Negeri 1 Raya. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk melengkapi tugas sejarah dari Ibu AP. Pahlawan nasional. Pahlawan nasional yang saya kagumi adalah Raden Ajeng Kartini atau yang biasa kita sebut R.A. Kartini. Beliau adalah pahlawan nasional yang memperjuangkan emansipasi wanita. Biografi singkat R.A. Kartini. Nama lengkap Raden Ajeng Kartini Djojo Adiningrat. Nama lain R.A. Kartini. Tempat dan tanggal lahir Jepara, Jawa Tengah 21 April 1879. Wafat Rembang, Jawa Tengah 17 September 1904. Agama Islam, orang tua Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan ibunya M.A. Ngasirah. Suami dari Raden Ajeng Kartini yaitu K.R.M. Adipati Aryo Singgi Djojo Adiningrat dan anaknya yaitu Soe Salit Djojo Adiningrat, dikenal sebagai wanita yang mempelopori kesetaraan derajat antara wanita dan pria di Indonesia. Hal ini dimulai ketika Kartini merasakan banyaknya diskriminasi yang terjadi antara pria dan wanita pada masa itu, di mana beberapa perempuan sama sekali tidak diperbolehkan mengenyam pendidikan. Kartini sendiri mengalami kejadian ini ketika ia tidak diperbolehkan melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Sering berkorespondensi dengan teman-temannya di luar negeri, dan akhirnya surat-surat tersebut dikumpulkan oleh Abendanon dan diterbitkan sebagai buku dengan judul Habis Gelap, Terbitlah Terang. Biografi singkat semasa hidupnya dimulai dengan lahirnya Kartini di keluarga priayi. Kartini yang memiliki nama panjang Raden Ajeng Kartini ini ialah anak perempuan dari seorang patih yang kemudian diangkat menjadi Bupati Jepara, Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat. Ibu dari Kartini memiliki nama M.A. Ngasirah, istri pertama dari Sosroningrat yang bekerja sebagai guru agama di salah satu sekolah di Telukawur, Jepara. Sejarah perjuangan R.A. Kartini semasa hidupnya berawal ketika ia yang berumur 12 tahun dilarang melanjutkan studinya setelah sebelum bersekolah di Europese Legree School, di mana ia juga belajar bahasa Belanda. Larangan untuk Kartini mengejar cita-cita bersekolahnya muncul dari orang yang paling dekat dengannya, yaitu ayahnya sendiri. Ayahnya bersikeras Kartini harus tinggal di rumah karena usianya sudah mencapai 12 tahun. Berarti ia sudah bisa dipilih. Selama masa ia tinggal di rumah, menulis surat-surat kepada teman korespondensinya yang kebanyakan berasal dari Belanda, di mana ia kemudian mengenal Rosa Abendanon yang sering mendukung apapun yang direncanakan Kartini. Pada tanggal 12 November 1903, Kartini dipaksa menikah dengan Bupati Rembang oleh orang tuanya. Bupati yang bernama K.R.M. Adipati Aryo Singgi Djojo Adiningrat ini sebelumnya sudah memiliki istri, namun ternyata suaminya sangat mengerti cita-cita Kartini dan memperbolehkan Kartini membangun sekolah-sekolah wanita. Selama pernikahannya, Kartini hanya memiliki satu anak yang diberi nama Soe Salit Djojo Adiningrat. Kartini kemudian mengembuskan nafas terakhirnya 4 hari setelah melahirkan anak satu-satunya di usia 25 tahun. Wafatnya Kartini tidak serta-merta mengakhiri perjuangan R.A. Kartini semasa hidupnya, karena salah satu temannya di Belanda, Abendanon, mengumpulkan surat-surat yang dulu pernah dikirimkan oleh Kartini kepada teman-temannya di Eropa. Abendanon kemudian membukukan seluruh surat itu dan diberi nama De Duisternis tot Lichts, yang jika diartikan secara harfiah berarti dari kegelapan menuju cahaya. Buku ini diterbitkan pada tahun 1911 dan cetakan lain ditambahkan sebuah surat baru dari Kartini. Melalui surat-suratnya, Kartini menyampaikan banyak kritik termasuk mengenai praktek poligami yang masih kerap dilakukan di kalangan negeri Jawa. Hal penting yang menjadi perhatian Kartini terhadap kasus poligami adalah faktor paksaan dari orang tua agar putrinya mendapatkan suami dari kaum bangsawan. Caranya, Kartini ingin menyadarkan bahwa kaum perempuan di Jawa atau Indonesia seharusnya lebih dihargai dan mendapatkan kesetaraan seperti halnya kaum pria. Bukti perjuangan R.A. Kartini, kita dapat mendapatkan kesetaraan dalam hak pendidikan, membuka lebar kesempatan perempuan untuk berkarya, mendorong percaya diri perempuan berkarir, dan membangkitkan kualitas hidup perempuan. Tokoh daerah yang pantas diberi gelar pahlawan nasional yaitu Bapak Rajamin Purba.
Beliau lahir pada 22 Desember 1928 di Bangunpurba, Simalungun. Meninggal dunia pada 16 Februari 1977, umur 48 tahun. Pasangannya yaitu Nana Kencana, orang tuanya Jaimun Purba dan Romainta Boru Saragi. Makamnya terletak di Taman Makam Pahlawan Kalibata, sebagai anak dari pasangan Jaimun Purba dan Romainta Saragi. Pada masa pendudukan Jepang di Hindia Belanda, beliau bekerja sebagai pegawai di kantor pemerintah di Pematang Siantar. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, beliau mengundurkan diri dari pekerjaannya dan masuk ke dalam Angkatan Bersenjata Indonesia yang masih muda dengan pangkat Letnan 1. Setahun kemudian, pada tahun 1946, beliau diutus untuk melakukan perjalanan belajar di Akademi Militer di Yogyakarta. 2 tahun kemudian, beliau lulus dari akademi dan menjadi anggota program untuk mengurangi jumlah tentara dengan mempertahankan tentara profesional saja. Beliau menjadi petugas penghubung urusan Sumatera di Yogyakarta. Pada saat yang sama, ia juga diangkat menjadi anggota Badan Gabungan Pusat Tawanan Perang. Setelah Revolusi Nasional Indonesia berakhir, beliau diangkat sebagai perwira militer yang menangani urusan personalia. Menyusul pergerakan kebijakan reorganisasi dan rasionalisasi, beliau diturunkan pangkatnya menjadi Letnan 2 pada tahun 1951. Ia dipromosikan menjadi Letnan 1 pada tahun 1953 ketika ia mendaftar di Akademi Hukum Militer. Ia lulus dari akademi pada tahun 1956 dengan pangkat kapten dan gelar sarjana hukum. Ia pindah ke Sumatera dan menjadi staf di Otoritas Perang Daerah Sumatera Utara. Pada tanggal 15 Juli 1960, Bapak Raja Purba dilantik sebagai Bupati Simalungun oleh Raja Junjungan Lubis, Gubernur Sumatera Utara saat itu. Masa jabatannya dimaksud untuk berakhir pada tahun 1966. Namun karena krisis yang disebabkan oleh Gerakan 30 September atau G30 SPKI, masa jabatannya diperpanjang hingga tahun 1967. Ia pindah ke Jakarta, di mana ia menjadi Inspektur Markas Besar Kementerian Dalam Negeri. Dalam wawancara yang dilakukan oleh Letkol Mailan Damti Purba, Raja Purba menyatakan bahwa ia ingin mendedikasi masa pensiunnya untuk pembangunan Universitas Simalungun. Tanggal 16 Februari 1977, beliau meninggal dunia di Jakarta akibat serangan jantung akibat perjalanannya dari Bandung. Kabar kematiannya dengan cepat menyebar ke Simalungun. Anggota Patuha Maujana berkumpul dan meminta pemerintah pusat di Jakarta untuk menguburkan jenazah beliau di Pematang Siantar dan menguburkannya di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Upacara penguburan dilakukan pada 17 Februari 1977 dan beliau secara anumerta dipromosikan dari kolonel menjadi brigadir. Peninggalan dari beliau yaitu sebuah jalan di Simalungun dinamai menurut nama beliau yaitu Bapak Raja Purba. Sebuah tempat olahraga yang dibangun pada tahun 2002 di Simalungun dinamai menurut namanya. Patung seluruh tubuh Raja Purba didirikan di Universitas Simalungun. Patung tersebut diresmikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfuz pada 18 Mei 2012. Universitas Simalungun menamakan salah satu aula universitas tersebut dengan nama Aula Raja Purba. Aula tersebut diresmikan pada April 1944 oleh istri beliau. Orang terdekat saya memilih yaitu orang tua saya, karena ayah dan mama saya juga termasuk pahlawan bagi saya dan saudara saya. Mereka telah membimbing kami, telah mengajari kami. Mereka menanamkan nilai-nilai dalam diri kita dan mengajarkan bagaimana mengarungi kehidupan. Ibu melahirkan kita dan beliau juga bertaruh nyawa. Dan ayah memastikan semua kebutuhan terpenuhi. Mereka merawat, mengasuh, menyediakan tempat tinggal dan melindungi kita. Mereka rela berkorban hidupnya demi kebahagiaan dan keselamatan hidup kita, dan menyayangi kita dari kecil hingga kita bisa berbicara, hingga kita bisa dewasa, hingga kita bisa sampai sekarang ini. Karena mereka berikan tak terhingga, kita pun tidak bisa membalas kebaikan yang diberikan orang tua oleh kita. Sekian penjelasan